Kamu Lydia Putri, Kak ajarin dong cara ikut rekrutmen staf penerbangan gitu. Misalnya di Jakarta jam 2, terus penerbangan ke Jayapura berapa jam misalnya gitu. Terus nyampe di Jayapura itu jam berapa waktu Indonesia mana? PSA kali ya, kalau di maskapai aku gitu, yaitu Passenger Service Assistant. Halo semua, jangan lupa dijawab salamnya ya, dan tonton video ini sampai akhir, karena itu membantu aku banget, dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Selamat menonton! Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Aku udah lama banget nggak upload video, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, terakhir di 2020. Dan karena ada satu dan hal yang sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah aku ada kesempatan lagi untuk upload video. Walaupun ini nggak tahu diuploadnya kapan, tapi aku lagi ada waktu luang untuk bikin video gitu. Nah, di video kali ini aku bakal Q&A, yang mana pertanyaannya udah aku siapkan dari kalian di video sebelumnya sih. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang kalian ajukan di video aku sebelumnya gitu. Kalau gitu kita langsung aja ke questionnya. Oh iya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama teman-teman yang udah nanya kalau misalnya aku baru bisa jawab hari ini, sekarang. Semoga sih nggak terlambat ya buat kakaknya, dan semoga sih bermanfaat gitu. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Kamu Lydia Putri. Kak ajarin dong cara ikut rekrutmen staf penerbangan gitu. Aku lupa aku udah ceritain atau belum di video aku sebelumnya. Yang jelas aku ini dapet channel perekrutan dari pendidikan aku gitu. Jadi pendidikan aku ini buat grup. Di dalam grup itu nanti mister atau missnya itu mereka infoin semua perekrutan yang ada gitu kan. Nanti mereka share ada rekrut nih di maskapai A, di B, di C gitu. Nanti mereka info semua ke grup itu. Nah, jadi waktu itu aku ikut rekrut di Tebet Jakarta Selatan sebagai tiketing, yang mana pada saat itu tuh orang-orang yang dapat undangan aja yang datang, tapi aku sama teman aku berdua kita iseng aja gitu kan ikut ke situ. Nah, pas aku sampai di kantornya itu aku langsung samperin security di sana. Aku nanya apakah aku boleh ikut atau enggak gitu kan, karena kan aku sama teman aku ini bukan undangan. Akhirnya dia kasih nomor dan langsung tanyain aja ke dalam gitu kan, ke dalam kantornya. Nah, di sana aku langsung ketemu staffnya gitu. Aku tanya apakah aku boleh ikut atau enggak. Kalau memang enggak kan aku biar pulang aja gitu kan. Tapi ternyata dia mengizinkan aku untuk ikut terlebih dahulu sama teman aku ini berdua yang enggak diundang. Nah, setelah itu aku langsung nunggu giliran sama teman aku ini untuk masuk ke ruang interview. Dan pas aku masuk, waktu itu aku ditanya pakai bahasa Indonesia, tapi disuruh jawabnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Mungkin untuk melihat English kita gitu kan sampai mana gitu kan. Karena untuk bahasa Inggris sendiri sebenarnya enggak, sepengalaman aku ya, enggak harus pakai grammar. Yang jelas kita paham apa yang mereka ucapkan, begitupun mereka paham apa yang kita ucapkan, sesimpel itu gitu kan. Nah, di sana setelah aku ditanya interview itu aku langsung disuruh keluar. Nah, setelah aku keluar, aku lupa waktu itu berapa hari hasilnya itu keluar. Yang jelas waktu itu malam-malam aku dimasukin grup sama temen aku yang yang nggak dapat undangan ini, yang sama-sama ikut interview sama aku. Kita masuk grup di sana, diinfoin itu untuk interview kedua gitu kan di bandara langsung. Nah, di sana aku di interview bener-bener langsung ke job desk ticketing gitu loh, kayak misalnya di Jakarta jam 2, terus penerbangan ke Jayapura berapa jam misalnya gitu, terus nyampe di Jayapura tuh jam berapa, waktu Indonesia mana, bener-bener kayak gitu. Terus kayak misalnya three-letter code tuh udah kayak harus kita hafal banget sebelum kita interview kalau kita mau ke airline itu kan. Kayak misalnya Jakarta kan CGK Cengkareng, terus Bandung BDO, terus juga misalnya Bali kan Denpasar DPS gitu. Jadi kayak three-letter code ini harus kita ketahui gitu sebelum kita ikut rekrut. Nah, setelah interview kedua itu tuh kita diarahin untuk training 3 bulan, yang mana ketika memang setelah 3 bulan nanti nggak ada hasilnya, atau misalnya nanti kasarnya nggak kepake sama masing maskapai, ya nanti kita dipulangin gitu, dikembalikan gitu kan. Tapi kalau misalnya setelah 3 bulan kita mungkin bagus dan juga mungkin ya bersemangat dalam bekerja dan kepake juga sama perusahaan, sama si maskapai, ya kita bakal lanjut gitu. Nah, mungkin itu cara aku untuk ikut rekrutmen penerbangan ini. Sebenarnya aku juga beberapa kali ikut rekrutmen juga, cuma nggak lolos sampai yang ke tahap user atau ke tahap kedua kayak
nyampe tahap pertama, terus abis itu ya mungkin belum rezeki aku, abis itu ya aku nggak lolos gitu. Tapi intinya kurang lebih gambarannya untuk ikut rekrutmen staf penerbangan tuh kayak gitu kan. Ada yang 1 kali interview, ada juga yang 2 kali interview, tapi sih rata-rata 2 kali interview gitu kan, kayak aku barusan gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Kaneha Rwania. Kak, tolong jelasin pramugari darat atau yang handle tamu VIP. Aku bimbang soalnya Kak gitu. Jadi setahu aku itu namanya mungkin PSA kali ya kalau di maskapai aku gitu, yaitu Passenger Service Assistant gitu. Jadi itu bukan pramugari darat sih, atau emang mungkin namanya pramugari darat ya, tapi setahu aku itu namanya PSA. Nah, jadi PSA ini dia ngehandle tamu VIP dari mulai tamunya turun di airport, dia temenin sampai ke check-in counter, terus boarding passnya dibantuin sampai ke mereka, kalau mereka member platinum atau business class, dianterin ke lounge-nya dulu, terus dianterin ke boarding gate sampai mereka take off. Itu bener-bener tugasnya si PSA yang ngebimbing kalau nggak salah ya. Ini pemahaman aku, tapi untuk lebih detailnya sih aku juga kurang begitu paham karena takut salah dan karena aku juga bukan anak PSA gitu, tapi kurang lebih sih kayak gitu. Nah, mungkin hanya 2 pertanyaan di video kali ini karena emang cuma 2 yang nanya gitu kan. Tapi kalau kalian masih ada yang belum jelas dari penjelasan aku, atau masih ada yang ingin ditanyain, atau kalian mau request apapun seputar penerbangan, tapi ya insya Allah bakal aku jawab. Kalian boleh tulis komen di bawah, nanti aku akan buat Q&A lagi suatu hari, nggak tahu kapan, tapi insya Allah pasti aku jawab gitu. Oke, cukup sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ada kebaikan atau manfaat yang bisa kalian ambil. See you next time. Makasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. Thank you.